pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bang Muklis, Senin 10 Juli 2023. Saya sekarang berada di depan Hotel Mercury yang akan berlangsungnya acara diskusi publik mengenai nasib kota tua. Yuk, mari kita lihat ke depan yang akan berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Dan Bapak Wakadoli, silakan. Hotel Mercury Jakarta Batavia Jalan Kali Besar nomor 44 Rawa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat, menjadi saksi terselenggaranya diskusi publik, yang dinakodai Ketua Pokja Wartawan Kota Tua M. Helmi Romdoni, Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di mana yang itu dia bilang, Pak bilang kita point of refresh lah ya sebenarnya Kota Tua ya dari seluruh sebagai titik ya udah kita ngumpul di sini tempat nongkrong sore kan gitu. Waktu itu masih bisa sore Pak, jadi setelah Covid sekarang kita sampai jam 8 kan. Nah kalau tahu sendiri teman-teman wartawan itu mereka pulang dari pengadilan mungkin dari Polda kan sampai malam di sini gitu, jadi ngobrol-ngobrol yuk kita bikin kelompok aja kan gitu, namanya kelompok apa ya sambil kerja gitu. Kalau anak SD kan Pak mau kemana? Mau kerja kelompok, nah kita balik Pak jadi Pokja kelompok kerja gitu. Jadi seperti itu. Jadi Pokja itu. Acara tersebut merupakan kegiatan perdana setelah COVID-19 melanda Indonesia bahkan dunia, menjadi inspirasi dan penyemangat bagi pengurus dan anggota Pokja Wartawan TUP Kota Tua terus berkarya bagi negeri melalui tulisannya yang independen, berimbang, dan tidak mengandung unsur hoaks, intoleransi serta radikalisme, juga secara kontinu mengenalkan, mengkampanyekan Kota Tua Jakarta. Kami pernah pindahin ke Lokbir, kami sudah ngerasain, malah yang ada kami gulung tikar, gali lubangnya doang, tutupnya enggak. Nah sekarang kami pindah balik lagi kami ke Jalan Kunir. Waktu itu saya datang ke Pak Sandiaga Uno, saya nangis, saya cerita Pak, saya pedagang kecil, anak saya umur 2 tahun, masih butuh susu. Kami tunggu-tungguan Pol PP. Jam 12 malam kami baru buka, hanya ibaratnya mengharapkan sesuap nasi lah ya Pak ya. Bisa dikatakan kalau anak kan gak tau menahu kalau kita nggak punya duit buat beli susu ya Pak. Dan perwakilan pedagang saya pun banyak yang janda dan kontrak. Semua keluh-keluh kesannya mereka udah mau ke saya. Dan saya juga, maaf juga, mungkin saya curhat lah. Mungkin bapak-bapak di sini kan pejabat tertinggi. Saya orang awam, mungkin ada bahasa saya mungkin ada yang salah atau kata-kata saya ada yang bodoh. Saya minta maaf. Saya hanya dari hati saya cuma minta tolonglah nasib teman-teman kami. Jujur ya Pak, saya dipindahin ke Jalan Cengkeh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kami ada yang dagang, ada yang enggak. Karena setiap hari saya dagang jujur Senin. Dari saya tadinya jual boneka, sekarang saya jual sosis. Senin demi Allah, saya berani bersumpah 30.000 Pak, saya dapat duit. Saya mau bangkitin lagi jual boneka, habis untuk membayar orang. Karena saya perempuan, harus kan orang lain yang bantu saya kan Pak, buka tutup dagangan. Tolonglah, kasih nasib kami tuh. Ekonomi kan ini kan punya negara juga kan. Kalau seandainya ekonomi kita yang di dasar itu hancur, berantakan, bagaimana negara kita mau maju Pak? Kami cuma pengen bapak-bapak pemangku, pejabat-pejabat di Kota Tua ini tolong pikirin nasib kami sebagai PKL. Yeah. Saya minta tolong Pak, saya bukan menolak Lokbir, saya sudah pernah masuk Lokbir. Dan masalah corona, 2 tahun saya Pak sampai kejar benjol. Kenapa? Buat beli susu anak saya nggak kebeli. Ya Pak, sekarang sekali bisa bernapas di Kunir, saya dipindahkan lagi. Tolong Pak, pedagang itu bukan 1-2 orang, semua menumpang hanya untuk mencari rezeki. Kalau diizinkan malam pun saya rekodin jam 12 malam. Tapi tolong nasib kami Pak. Kami sebagian ada yang masuk Lokbir, ada kalau yang mampu masuk gedung. Kalau yang nggak mampu tetap kan kucing-kucingan di jalan. Di Lokbir itu percuma, memang benar ada bis pariwisata betul, tapi nggak bisa berharapkan patokan mereka itu jajan di dalam. Jujur aja, saya nggak ngomong apa-apa, saya lah korbannya dan saya juga yang ada di sana. Tolonglah kasih tempat kami yang layak. Tolong kalau bisa bangkitkan waktu Pak Jokowi punya tempat buat kami. Kami dulu pernah ditata kok waktu zaman Jokowi di sini itu tempat kuliner, kali tempat aksesoris.
kantor pos. Kenapa dulu zaman Jokowi bisa, kenapa setiap perganti pejabat kami terus yang jadi sasaran? Pejabat bisa diganti, tapi pedagang tidak pernah, Pak. Baik. Ya. Poinnya udah didapat ya, Bu ya. Iya, gitu. Tetapi panitia mencatat. Karena ini penting sekali masukan dari Ibu Santi, dari Pak Mansur, Pak Arif, dan juga siapa tadi? Pak Abidin, dan satu lagi dari Dewan Masjid. Itu dicatat saja Pak Helmi. Terusnya ini nanti dibikin acara lagi, jangan banyak-banyak begini, biayanya besar. Sebenarnya kita saja Pak sama PKL. Jadi bikin lagi nanti acara kecil lagi, istilahnya FGD, tapi kasus ini tadi yang 4 bertanya tadi itu kita bodohkan juga di situ. Dan saya bersedia diundang lagi, tapi catatannya jangan di hotel. Ya, aplaus buat baca. Jadi nanti judulnya jangan masuk begini, dia pun nasib PKL di Kota Tua boleh. Jadi nanti FGD-nya tematik, kalau PKL semua. Jadi kita nggak kemana-mana. Nanti kalau misalnya warga yang tersingkir gitu semuanya. Gitu ya. Jadi nampaknya kita nggak terlalu banyak panjang-panjang lagi, sampai di sini dulu ya. Statementnya Pak. Ya, harapannya lah. Ya, harapan saya satu, ini adalah buat panitia dengan wartawan tetap aja menulis, menyuarakan semua aspirasi, karena ini adalah aspirasi. Jadi kita aspirasi ini adalah bagian daripada partisipasi masyarakat. Jadi harus kita tampung. Jadi bukan berarti kita kantor, kita tampung. Ya. Baik, silakan Pak Robert, langsung aja Pak. Ya, terima kasih. Pertama, berkurang dari kami JHT menyuarakan karena sudah diwakili oleh Pokja. Itu satu. Apapun, tinggal satu yang harus kita sikapi. Kalau saya dengan Pak Yayat ini sekarang ini, harapan saya tadinya dengan masuknya swasta mengambil alih peranan pemerintah. Karena yang kita dorong dulu adalah JOTR ini menjadi otoritas. Itu. Tetapi fungsi daripada JOTR ini sekarang tuh kalau dipahami dulu nih. Saya jadi kalau Pak Yayat tadi kalah terus, tidak ini, peranannya tidak dimunculkan gitu. Karena waktu melobi awal itu bagaimana goalsnya apa? Satu, yang kedua, sepertinya Anda nggak pernah tahu bahwa Kota Tua itu meliputi kawasan Sunda Kelapa. Karena harusnya yang diundang di sini bukan cuma Camat Taman Sari, tapi juga Camat Penjaringan dan Camat Pademangan, juga mungkin Tambora. Namanya siapa Pak? Biar dicatat Pak. Saya Mansur Amin. Silakan Pak Mansur ya. Ya, pendiri Sunda Kelapa Heritage dan juga kebetulan pengurus Masjid Jami Keramat Luar Batang. Ini yang perlu saya tegaskan ke penyelenggara acara ya. Goalsnya apa? Kemudian Anda sepertinya kurang paham dengan yang mana namanya kawasan Kota Tua. Kemudian singkat aja Pak, kita bicara Kota Tua berbusa-busa, nggak ada artinya. Buat saya nggak ada artinya. Anda bikin diskusi ini 5 hari 5 malam pun nggak ada artinya. Karena dari zaman Gubernur Pak Fauzi Bowo sampai Pak Anies Baswedan kemarin, itu saya nanya ke pejabat tertentu, konsep Anda tentang kawasan Kota Tua seperti apa? Blueprint-nya kayak apa? Pejabat tadi jawabnya keren. Daeng mau saya jawab sebagai sahabat atau pejabat? Yang paling cepat aja Bang, sebagai sahabat nggak punya. Tapi kalau sebagai pejabat, jawabannya banyak. Itu jawaban ngeles kalau istilah beliau. Nah, itu yang paling penting. Makanya Pak Yayat yang tadi cerita tentang udah capek-capek orang investasi terus tiba-tiba nggak ada ini, ya karena nggak punya konsep. Gitu. Nggak punya konsep. Saya beruntung sempat diskusi di tahun 2010 kalau saya tidak hilang
dengan pemerakarsa dan orang yang membangun Malaka. Itu saya diskusi dengan beliau. Berlanjut lagi waktu zamannya Pak Chandrian di Balkon ya, kalau saya nggak hilap, atau masih di UPT ya, saya lupa. Ketemu lagi dengan mereka dan mereka tanya, apa yang Anda alami selama berkecimpung di kawasan ini? Saya cerita yang paling pahit semuanya. Mereka bilang, kok nggak berubah ya? Artinya nggak ada perubahan. 25 tahun yang lalu dia bilang, kami datang ke sini belajar untuk bisa lahir Malaka. Itu nggak ada yang berubah. Perilaku orang pemerintahan, perilaku masyarakat, perilaku stakeholder segala macam nggak ada yang berubah. Itu yang saya alami, karena saya beruntung bisa seperti itu. Bahkan saya nggak hadir, teman sampai berangkat lagi ke Malaka untuk lihat lebih nyata lagi seperti apa kondisi di sana gitu. Jadi saya kemarin mau makan malam dengan Pak Fauzi Uur. Saya bilang ke beliau, Bang Haji, tahu nggak, tidak satupun gubernur Jakarta yang sudah berterima kasih kepada Ibu Bumi Jakarta, termasuk Bapak. Saya bilang. Beliau tanya, Ibu Bumi Jakarta yang mana, Deng? Ibu Bumi Jakarta adalah kawasan ini, saya bilang, kawasan Kota Tua ini, Mother of Jakarta. Kemarin pun saya bincang-bincang dengan salah seorang Kasudin. Saya juga bilang belum ada Kasudin, wali kota atau kadis yang meninggalkan legacy yang baik di mata saya kalau kita bicara kawasan Kota Tua. Tidak ada, saya bilang. Bahkan mohon maaf Pak Camat, di saat saya berapa kali diskusi dengan Bang Sandiaga saat beliau masih wagub, bahkan sampai kami makan malam bertiga, itu saya sampaikan dari A sampai Z yang saya tahu tentang kawasan Kota Tua. Saya bilang Kota Tua nggak akan pernah bisa rapih, karena ini ATM-nya para penguasa di sini. Bang Robert tahu banget lah. Ini ATM-nya gitu loh. Jadi ya sama aja pemberantasan narkoba, mana bisa rapi orang itu ATM kok. Gitu. Jadi di saat Pak Chan masih menjabat, saya berapa kali sebelumnya itu diskusi dengan Ibu Orang Tambunan sebelum lahirnya UPT. Saya bilang, saya kalau berkegiatan di luar negeri itu kosnya jauh lebih murah ketimbang kami berkegiatan di Kota Tua. Padahal kalau kita ke luar negeri kan biayanya gila-gila, tapi jauh lebih mahal di Kota Tua, karena di luar negeri jelas Anda bayar sekian selesai. Di Kota Tua Anda bayar sekian, orang kelurahan datang, orang kecamatan datang, orang Pol PP datang, preman datang, RW datang, polisi datang, TNI datang, semua datang. Balik ke PKL, saya bilang PKL di Kota Tua juga pemerintah nggak punya konsep untuk pembenahan, nggak punya konsep. Karena apa? Apa bedanya PKL di sini dengan dagangan yang ada di pasar pagi? Nggak ada beda, nggak ada bedanya dagangannya. Itu cuma mindahin pedagang dari dari pasar pagi ke sini. Dulu saya pernah diskusi dengan Amarul Badatul. Saya bilang harusnya ini persoalan mudah kalau mau tegas. Artinya yang boleh dagang di sini itu konsepnya kayak apa? Yang etnik atau yang gimana kan tetapin dulu satu. Yang kedua, yang boleh berdagang di sini adalah orang dengan radius tertentu yang memang tinggal di kawasan ini. Ini kan pedagangnya dari mana-mana. Benar nggak, Bang? Ya, dari mana-mana, sehingga maaf orang lokal sini malah cuma jadi penonton. Betul Pak, kita jadi penonton sekarang. Jadi penonton lah kebagian. Dan yang paling penting untuk disampaikan buat teman-teman Pokja, wartawan Kota Tua adalah berani nggak sih Anda bersuara apa adanya tentang Kota Tua? Betul. Sampai pahit. Itu aja yang saya tunggu, karena di saat Pokja lahir saya dilibatkan. Singkat saya, Andi mengundang saya datang ke rapat. Dia bilang, Deng, kita melahirkan ini bagus, cuma saya bilang, lu nyari duit atau mau ngerapiin Kota Tua? Jujur Bang, saya ngomong gitu. Kalau lu mau ngerapiin, berani nggak lu mintain apa adanya karena sampai hari ini saya bilang nggak ada yang bagus. Pak Yayat buang duit berapapun juga kayak negara min laut, Bang. Beneran kayak negara min laut aja bukan judulnya. Pak Chandrian juga setengah mati mau merapihkan. Berapa Haji?
Kenapa? Konsep nggak ada. Bahkan saya pernah tanya, fungsi UPK Kota Tua apa? Dijawab oleh Pak Kadis, memantau, mengamati, kemudian mendokumentasikan dan melaporkan. Bubarin aja saya bilang. Kalau cuma kayak gitu ngapain harus ada bikin lembaga? Kirim aja karyawan 2-3 orang setiap hari keliling Kota Tua dokumentasikan. Sama aja Anda bikin pasukan tempur cuma dikasih senjata, amunisinya nggak ada. Musuh tahu nggak ada amunisinya, diketawain kan, ya pistol nggak nakutin gitu loh. Karena apa bedanya dengan batu? Jadi itu yang perlu saya sampaikan ke Pokja. Saya ulang lagi, Anda paham nggak sih dengan kawasan Kota Tua itu di mana aja? JOTR itu dulu saya paguyuban Kota Tua wilayah Taman Patahila. Dari situ muncul, karena kami tidak berbadan hukum, maka diperlukan yang berbadan hukum untuk mengelola kawasan Kota Tua. Itulah JOTR. JOTR inilah yang kita rencanakan menjadi otorita. Jadi fungsi yang lainnya itu semua harus diembat oleh JOTR. Itu yang menjadi harapan kami. Kalau umpamanya nanti ini di dalam diskusi kita hari ini, tolong ini dicatat bahwa diperlukan badan otorita atau fungsi daripada JOTR yang selama ini. Sebetulnya itu kuncinya di situ. Naikkan statusnya lah untuk. Ya, status JOTR ini jadi otorita. Apapun, kalau dia sudah jadi otorita, ya sama mengelola kawasan. Tinggal bagaimana di situ fungsi UPK juga nggak ada itu nantinya. Karena di JOTR ini lengkap, mulai dari arsitekturnya apa semua ada di sana. Bagi kita semua para pemilik di sana di kawasan, kita berharap terus Kota Tua akan maju dan sudah ada perubahan. Tetapi rekomendasi yang saya khusus hari ini bahwa para pemilik ataupun stakeholder di sana bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membangunkan gedung perparkiran. Itu terbuka. PPI juga masih karena saya dengan K7 itu adalah 1,5 hektar itu bisa dikerjasamakan kok itu. Saya dengan K7 itu 1001 pengelola perparkiran di belakang itu kita sewakan. Itu sebetulnya salah satunya untuk bagaimana perparkiran di Kota Tua ini bisa teratasi. Demikian kepada tim, terima kasih moderator, masih Ibu MC, semua teman-teman Pokja, selamat berjuang, suarakanlah suara kami. Mungkin saya bisa. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih terutama ke teman-teman Pokja wartawan Kota Tua dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya yakin kita punya mimpi dan harapan yang sama. Ya tinggal kita sama-sama berusaha berikhtiar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Yang kedua, saya titip saja bahwasannya kita semua harus benar-benar, tadi udah jelas ya, Kota Tua ini perlu diperlihatkan blueprint atau master plan kawasan Kota Tua itu mau seperti apa. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua. Jadi kalau kita semua stakeholder semua tahu, nanti kita akhirnya menyesuaikan diri dengan master plan itu kan jadi guideline-nya kan itu. Jadi kita semua mengarahnya sama gitu. Jadi pemerintah yang mengeluarkan tadi. Lain halnya kalau memang pemerintah belum punya dan minta kita sama-sama semua membuat master plan tadi, ya itu dari cerita gitu. Tapi kalau memang udah ada, mari kita sama-sama. Yang kedua adalah terkait tadi, tidak mesti, kalaupun bukan kami, tapi memang kita sudah sama-sama memandang perlu adanya badan otorita di kawasan Kota Tua Jakarta. Tidak juga mesti harus JOTRC atau PT Pembangunan Kota Tua Jakarta. Namun kiranya memang konsorsium yang diberikan kepercayaan, kami insya Allah siap. Karena dari awal pun ketika kami sudah masuk ke sini, ya pada prinsipnya kita ingin ada perubahan yang tentunya lebih baik bagi kawasan Kota Tua Jakarta. Memang ini waktunya tidak seperti halnya kita melihat merenovasi satu bangunan atau satu kawasan 3, 4, 5 tahun, tapi tentunya walaupun jangkanya panjang, tapi prosesnya jalan gitu. Yang jadi masalah kan kalau prosesnya nggak jalan berarti di tempat, ya itu yang akhirnya jadi kemunduran bagi kita. Prinsipnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, ya.
dan esok tentunya harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih semuanya. Ya. Selanjutnya, Mas Soto, silakan. Ya, mungkin saya mengucapkan terima kasih juga buat Pokja atas undangannya dan kesempatan ini. Mungkin kalau dari saya sama, mungkin kita harus punya badan otoritas sama ya mungkin ya. Jadi apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan ini sebenarnya ada kejelasan, bukan hanya stuck hanya di dalam diskusi, tapi nggak ada hasilnya. Ya mungkin benar juga kita juga harus menjadikan nanti Kota Tua ini menjadi destinasi wisata untuk semua orang dan untuk kapan aja gitu. Jadi nggak terbatas oleh waktu. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Warto. Ya, aplaus buat Mas Warto dan aplaus untuk kelima narasumber berpindah. Baik, Bapak Ibu semua serta diskusi publik yang bertemakan nasib Kota Tua pasca revitalisasi dan penataan kawasan dalam rangka HUT Jakarta ke-4696 Kota Jakarta. Baik, catatan dari saya bahwa ini bukan menjadi agenda yang terakhir ataupun bukan menjadi agenda finalnya teman-teman Pokja, tetapi ini menjadi langkah awal perjuangan teman-teman Pokja untuk menapaki jiwa dan semangat yang sama dengan saudara-saudara yang ada di wilayah Kota Tua. Karena kita tahu bersama bahwa masa depan Indonesia juga ada di Kota Tua. Dia bukan menjadi masa lalu, tetapi akan dia tetap menjadi masa depan. Karena tadi disampaikan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi bahwa di mana-mana orang semua ke Jakarta pasti yang cari pertama adalah Kota Tua, Pak, selain Monas. Makanya ini akan menjadi masa depan. Walaupun nanti IKN sudah berpindah, tapi kita berharap perjuangan untuk merawat Kota Tua menjadi destinasi dunia harus kita terus perjuangkan. Dan walaupun ada beberapa mitra yang tidak sempat hadir, yaitu dalam hal ini Kadis PPKU UMKM dan UPK Kota Tua juga tidak sempat hadir, tetapi teman-teman semua di sini juga telah mewakili Bapak Wakil Camat yang sudah hadir, yang sudah duduk bersama dengan kita. Artinya bahwa ada atensi pemerintah, kita harus tetap optimis. Di antara kita harus saling percaya. Kalau tidak ada percaya lagi, berarti tidak akan terjadi perubahan lagi, Pak. Untuk itu, sekian dari saya. Dengan saya sendiri, Giran Ismail. Kalau ada yang kurang, datang dari saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, habis acara diskusi publik tadi mengenai nasib Kota Tua, Pak Ketua. Semoga acara ini bisa terlaksana lagi dan juga narasumber yang kita undang mereka hadir gitu kan, karena narasumber itu kan terkait pengguna anggaran untuk di Kota Tua. Nah, tadi ada saya sebutkan di 2019 itu ada anggaran 111 miliar untuk revitalisasi. Kemudian di 2022 itu ada anggaran 69 miliar dan itu adalah anggaran APBD, dan yang kita undang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kan bisa menjelaskan bagaimana penggunaan dan transparansinya. Selain itu ya, sekarang bagian dari wartawan memang seperti itu, kita bagaimana mereka udah dikasih mereka punya regulasi, mereka punya fasilitas, mereka punya anggaran. Kenapa hal ini masih belum selesai? Nah, tugasnya wartawan adalah mengawal sebagai monitoring kan gitu. Bukan artinya kita memang mengkritik, tapi setidaknya pemerintah tidak anti kritik lah dengan teman-teman Pokja wartawan Kota Tua dan juga mendukung kegiatan ini gitu, seperti itu. Harapan kami ke depannya ketika diskusi lanjutan kami Pokja Kota Tua, Pemprov DKI, kemudian stakeholder yang lain mendukung lebih banyak penuh lagi dan juga membuka diri kepada Pokja wartawan Kota Tua itu aja. Mungkin ada tambahan lagi Pak Ketua setelah acara tadi, bagaimana berjalannya Pak Ketua? Alhamdulillah acara hari ini sukses dan lancar, diwakili pengamat dan juga pelaku penggiat di Kota Tua, dan semuanya sudah memaparkan dengan baik dan jelas. Dan memang hanya kekurangan adalah dari pihak pemerintahan DKI, khususnya UPK, kepala dinas terkait yang kami undang tidak hadir. Jadi kedepannya mereka bisa hadir dan bisa menjelaskan lebih banyak tentang permasalahan dan mencari solusi tentang Kota Tua ini.
Oke, terima kasih Bapak Ketua Pokja Kota Tua ya Pak Helmi. Semoga terus Sebelum sukses acara dan diskusi mantap. publik dimulai, ada penandatanganan dukungan terlebih dahulu, lalu acara dibagi menjadi 2 sesi, satu diisi narasumber pemangku pemerintahan, dan Ketua Pokja yang membahas topik bagaimana peran pemerintah dan stakeholder terhadap dampak pasca revitalisasi dan penataan Kota Tua. Selanjutnya, diskusi sesi kedua tak kalah menariknya, yaitu membahas topik partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata sejarah Kota Tua Jakarta, yang dimoderatori oleh Johan Sopahluwakan pimpinan redaksi The JS Post. Muklis, reporter Kompas 86 TV melaporkan. Oke, selamat siang. Untuk acara mengenai diskusi publik mengenai nasib Kota Tua, pada siang ini sudah berakhir dengan berjalan lancar. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh narasumber dan juga kutipan-kutipan baik dari pedagang kaki lima maupun masyarakat biasa, juga dari pejabat, juga dari pengelola Kota Tua dari swasta. Mungkin dengan acara ini mudah-mudahan ke depannya selalu terus berkembang Kota Tua semakin bagus. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih.